Di sini saya akan menerangkan tentang pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. Sistem pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda tidak mengalami perubahan. Para penjajah tidak ikut campur secara langsung terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia. Mulai dari sistem pesantren sampai akhirnya berkembang dan lahirlah madrasah-madrasah. Bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam mencapai keberhasilan dengan berjuang secara tulus dan ikhlas, mengabdikan diri untuk kepentingan agamanya. Selama penjajahan Belanda, perguruan Islam tersebut hidup dan berkembang atas kekuatan sendiri dan tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah penjajahan Belanda. Untuk poin yang selanjutnya, pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. Ketika Van den Bosch menjadi Gubernur Jenderal di Jakarta pada tahun 1831, keluarlah kebijakan bahwa sekolah-sekolah gereja dianggap dan diperlukan sebagai sekolah pemerintah. Departemen yang mengurus pendidikan dan keagamaan dijadikan satu, dan di tiap daerah kepresidenan didirikan satu sekolah agama Kristen. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan Islam disebut juga dengan Bumi Putera, karena yang memasuki pendidikan Islam seluruhnya orang pribumi Indonesia. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda ada tiga, yaitu sistem pendidikan peralihan Hindu-Islam. 2. Sistem pendidikan surau atau langgar. 3. Sistem pendidikan pesantren. Meskipun sekolah yang didirikan pemerintah belum dapat mencukupi kebutuhan pendidikan untuk masyarakat, tapi sekolah-sekolah itu ikut membawa perubahan dalam bidang pendidikan di Indonesia. Di Indonesia, usaha dan gerakan pembaru itu dalam bidang pendidikan dimulai pada pertengahan abad ke-20, seperti yang dilakukan oleh kaum muda di Minangkabau, Jamiat Khair Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persyarikatan Ulama, Persis, dan lain-lainnya. Kesimpulan dari pembahasan yang sebelumnya, pada masa penjajahan kolonial Belanda, bidang pendidikan di Indonesia harus berada dalam pengawasan dan kontrol ketat VOC. Jadi, sekalipun penyelenggaraan pendidikan tetap dilakukan oleh kalangan agama gereja, tetapi mereka adalah berstatus sebagai pegawai VOC yang memperoleh tanda kepangkatan dan gaji. Dari sini dapat dipahami bahwa pendidikan yang ada ketika itu bercorak keagamaan Kristen Protestan. Secara umum, sistem pendidikan pada masa VOC dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Pendidikan dasar. 2. Sekolah Latin. 3. Seminarium Theologikum atau sekolah seminari. 4. Akademi der Marine atau akademi pelayanan. 5. Sekolah Cina. 6. Pendidikan Islam. Untuk pendidikan Islam sendiri, pendidikannya relatif telah mapan melalui lembaga-lembaga yang secara tradisional telah berkembang dan mengakar sejak proses awal masuk Islam ke Indonesia. VOC tidak ikut campur mengurusi atau mengaturnya. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan Islam disebut juga dengan Bumi Putera, karena yang memasuki pendidikan Islam seluruhnya orang pribumi Indonesia. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda ada tiga, yaitu 1. Sistem pendidikan peralihan Hindu-Islam. 2. Sistem pendidikan surau atau langgar. 3. Sistem pendidikan pesantren. Pengaruh kebijakan kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam. 1. Politik etis diberlakukan tahun 1901, politik balas budi, sehingga adanya kebijakan politik Belanda kepada Indonesia sebagai jajahannya dengan
Dengan kata lain, politik ini adalah sistem yang diberlakukan Belanda untuk membangun negara jajahannya. Yang kedua, ordonansi atau peraturan pemerintah guru sekolah liar, sebuah sistem pembatasan kebebasan mengajar bagi guru sekolah swasta dan semua sekolah yang tidak dibangun pemerintah atau tidak memperoleh subsidi dari pemerintah diharuskan minta izin terlebih dahulu sebelum sekolah itu didirikan. Pengawasan ordonasi dikeluarkan tanggal 28 Maret 1923, Lembaran Negara nomor 136 dan 260. Kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.